Teman-teman yang dirahmati Allah, ada satu masalah yang paling penting dalam hal ibadah yang terpanjang termasuk rumah tangga. Taat pada suami itu berat, teman-teman. Ya, wabil khusus taat pada suami saja berat, apalagi sang suami itu sendiri memikul tanggung jawab itu lebih berat. Maka wahai para akhwat, wahai para istri, ya, para wanita-wanita yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi istri yang salehah, taat pada suami itu sangat berat. Kalau mudah, nggak mungkin Allah janjikan surga untuk istri yang taat. Ya, ingat itu. Karena itu taat itu harus diam meski kita bisa membela diri. Ini pelajaran. Harus diam meski kita bisa membela diri. Harus mengalah mesti kita tahu kita yang benar. Itu saya sering dinasehati. Ya, dengerin kalau ibu saya nasehatin kakak saya perempuan. Karena taat itu bukan karena kita bodoh, bukan. Taat itu bukan karena kita bodoh, tapi karena kita percaya pada janji Allah. Ingat itu. Jadi taat itu bukan karena kita bodoh, tapi karena kita percaya pada janji Allah. Itu saya selalu terngiang-ngiang dalam kalimatnya ibu nasehatin kakak perempuan. Jadi Allah itu tahu, teman-teman. Menjadi istri bukan hal ringan, maka Allah sendiri yang menjanjikan surga untuk yang bersabar dan tetap taat. Bukan karena suaminya sempurna, bukan. Bukan karena hidupnya itu mudah, tapi karena dia tetap menjaga tanggung jawabnya. Meski hatinya hanya banyak, sebab kelak semua lelahmu akan dibayar tuntutan surga yang luas oleh Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Untuk semua para istri yang sedang menahan diri, ya, para istri ini yang sedang menahan diri, menjaga lidahnya dan tetap berusaha taat. Semoga Allah cukupkan hati kalian wahai para istri, dan kelak pertemuanmu dengan surga yang dijanjikan Allah itu pasti. Ya, insya Allah. Dan saya selalu hati-hati selalu wahai para istri. Bahayanya membentak suami, hati-hati. Ya, ini sangat-sangat dianjurkan untuk jangan sampai ada kalimat membentak. Ya, kenapa? Wanita manapun yang mengeraskan suaranya, melebihi suara suaminya, maka setiap sesuatu yang terkena sinar matahari akan melaknat wanita yang membentak suaminya. Nauzubillah. Ya. Jadi setiap sesuatu yang terkena sinar matahari akan melaknat seorang istri yang membentak suaminya. Makanya zaman sekarang banyak perempuan yang merasa kalau suami salah, kenapa nggak boleh dimarahi balik kan gitu. Sering kan ada yang kalimat begitu kan? Ya. Ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita bersikap. Bagaimana Anda wahai para istri bersikap. Dan istri tetap boleh menegur, menyampaikan pendapat, boleh. Tapi dengan adab dan juga kelembutan. Bukan dengan bentakan dan emosi. Maka saya selalu bilang, santri-santri saya udah. Kalian boleh kok ikut di komal-komal, diskusi lintas agama. Tapi kalau kalian sudah memiliki dasar, kalau enggak, kalian tuh akan selalu bisa ngelawan. Suamilah nanti yang jadi di debat. Kan beleng-beleng. Kalian nggak perlu belajar debat itu. Karena apa? Dasim itu nanti kalian diajarin sama Dasim itu. Tahu Dasim? Jin yang selalu niatnya menghancurkan rumah tangga tuh diajarin tuh, dimasukkan ke istri itu. Lawan aja. Nggak perlu kalian itu belajar debat karena kalian itu udah pandai berdebat. Ya, makanya Islam juga melindungi istri. Suami yang menyakiti istri akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Nggak usah khawatir. Ya, karena lisan perempuan punya kekuatan besar. Ingat, lisannya seorang wanita itu punya kekuatan yang sangat besar. Bisa menyejukkan rumah atau sebaliknya bisa meruntuhkan semuanya hanya lewat satu teriakan. Hati-hati. Hati-hati. Teriakan seorang istri itu kalau dia lebih tinggi omongannya, nadanya, setiap yang kena sinar matahari melaknat Anda wahai para wanita yang coba-coba suaranya lebih keras daripada suami. Ini saya bukan nakut-nakutin, ya teman-teman. Jadi saya minta sama para wanita yang lagi belajar hijrah, memperbaiki diri, ya, ingat ya bahwa
Kenapa suami butuh istri yang tenang? Kenapa suami butuh istri yang tenang? Apa alasannya? Yuk kita cari tahu. Banyak kan di antara kita yang berpikir tuh, suami hanya butuh istri yang cantik, pinter, serba bisa. Ada nggak yang terpikir gitu? Tapi sesungguhnya yang paling dia butuhkan adalah istri yang tenang. Ya, tenang saat menghadapi masalah, tenang saat suami sedang lelah, tenang saat emosi ingin meledak. Karena dari tenang kamu ini wahai para istri, rumah itu jadi teduh, hati suami jadi lega. Anak-anak tumbuh dalam suasana aman. Tenang itu bisa dilatih. Dengan apa? Dengan iman, dengan ilmu, dan juga dengan kemauan untuk memperbaiki diri setiap hari. Ya. Nah, yuk sama-sama belajar jadi versi yang terbaik dari diri kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk Allah dan keluarga kecil kita. Ya, karena itulah teman-teman, realita yang jarang disadari bukan cuman bawa badan saat pulang kerja, suami juga membawa semua kegaduhan, beban yang ada di luar rumah. Itulah kenapa saat rumahnya gaduh pasti hatinya akan runtuh. Ya, Waalaikumsalam yang sudah hadir. Ya. Jadi sikap tenang kalian wahai para wanita, para istri sebagai istri bisa menjadi kekuatan sang suami. Enggak heran kenapa Khadijah radhiyallahu anhu tetap bertahta di hati Rasulullah walaupun jasadnya sudah tak bernyawa, bahkan membuat Aisyah sang faqihah yang cemburu kepada Khadijah. Nah, jadi tenang atau diam di tengah rasa rindu dan khawatir yang mendalam. Khadijah tak menghujani Rasulullah itu dengan perkataan kenapa baru pulang bla 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 dan sekarang, tapi mendapati Rasulullah ketakutan, setiba di rumah dia masih bersikap tenang, bahkan memberikan kenyamanan padanya dengan menyelimutinya. Makanya Rasulullah kan pada saat itu zammiluni zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pandai melihat keadaan wahai para istri, ya. Istri yang tenang sangat paham kapan harus berbicara, kapan harus menahan, ya, mengerti bagaimana berbicara tanpa melukai, dan bicara dengan nada rendah itu bukan kalah tapi tanda cinta yang dewasa. Paham sampai sini, wahai para istri? Hei, istri, hei. Ya, jadi istri adalah Rabbul Bait. Istri itu Rabbul Bait, ya, yang punya rumah itu kuasa di istri. Istri marah, ya rumahnya panas. Ya. Istri mengeluh, ya rumah tegang tuh. Istri tenang, rumah jadi surga. Percaya nggak percaya teman-teman? Penentu suasana rumah itu, pernah dengar nggak? Yang namanya printing semahal apapun kalau istri hatinya nggak tenang, ya udah nggak bisa tuh. Jadi teladannya Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Sebaik-baik teladan itu rumah tangga adalah Rasul. Beliau begitu lemah lembut. Di balik itu semua ada para istri yang sabar, penuh hormat, dan begitu tenang. Apa yang membuat mereka begitu tenang? Apa? Tenang itu bukan bawaan lahir, tapi kepribadian yang harus dilatih. Bukan bawaan lahir tenang itu, tapi kepribadian yang selalu dilatih dengan apa? Belajar, nuntut ilmu. Apalagi zikir, membaca Al-Quran, selalu muhasabah. Itu tuh kuncinya. Zikir banyakin, baca Quran banyakin, selalu muhasabah, introspeksi. Ya, karena rumah tangga yang dicintai Allah adalah dibangun dengan hati yang tenang dan dekat dengan Allah Rabbul Jalla Jalal. Itu kuncinya tuh. Rumah tangga yang dicintai Allah adalah dibangun dengan hati yang tenang dan dekat sama Allah. Ya, yuk hijrah bareng-bareng. Ya, tenang karena Allah bukan karena suami, bukan. Jangan karena suami, tapi karena Allah. Yang membuat kita kecewa itu karena kita selalu lupa dengan Allah ketika orang menyakiti kita. Iya kan? Kita lupa tuh sama Allah. Ya. Ya, maka yuk belajar jadi istri yang tenang. Bukan untuk tampil sempurna, tapi agar rumah tangga kita jadi tempat pulang yang menyejukkan jiwa bagi suami dan anak-anak kita, ya. Karena itu penting saya mengingatkan ini ke sahabat-sahabat yang mau hijrah. Ingat ya, suamimu tuh pilihanmu. Suamimu itu takdirmu, kawan-kawan. Paham? Ya. Jadi
Renungkan, renungan suamimu itu pilihanmu, suamimu itu takdirmu di dalam hidup ini kawan-kawan, ya teman-teman TikTok. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan takdir. Termasuk saat seorang wanita memilih seorang pria untuk menjadi suaminya. Itu bukan sekedar keputusan hati, tapi juga ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Suamimu adalah pilihanmu dan lebih dari itu dia adalah takdirmu, wahai para istri. Ketika kau mengucapkan akad dengan seorang laki-laki, saat itu pula kalian wahai para istri telah menerima dirinya bukan hanya dalam keadaan bahagia, tapi ingat bukan dalam keadaan bahagia ya nerimanya, tapi juga dalam keadaan sedih, dalam keadaan kesedihan, bukan hanya dalam keadaan lapang, tapi juga dalam keadaan sempit, bukan hanya saat dia menyenangkan hatimu, tapi juga ketika dia sedang tidak mampu menjadi sosok yang ideal menurut harapanmu. Sampai sini paham? Paham nggak nih saya ngomong gini nih, woi istri, woi. Jadi setia itu bukan perkara yang mudah. Setia bukan perkara yang mudah, wahai para istri. Terkadang kehidupan pernikahan tak selalu dihiasi tawa dan cinta yang manis. Ada kalanya kesulitan datang, rezeki sempit, emosi tak sejalan, atau impian-impian tidak seindah kenyataan. Tapi justru disitulah kesetiaan itu diuji. Bukan saat semuanya baik-baik saja kawan, melainkan saat segalanya terasa sulit. Ingatlah wahai para istri, dia adalah suamimu, orang yang telah memilihmu dari sekian banyak wanita, dan kamu pun telah menerimanya di hadapan Allah Rabbu Jalla Jalalu dan juga di hadapan manusia. Maka bersabarlah dalam setiap proses bersamanya, karena di balik kesulitan itu mungkin tersimpan keberkahan yang besar. Mungkin dengan setiamu Allah mendatangkan rahmat. Mungkin dengan bertahanmu rumah tanggamu justru tumbuh lebih kuat dan dewasa. Ingat itu. Jangan bandingkan suamimu dengan pria lain yang terlihat lebih mapan, lebih lembut, atau lebih romantis. Apa yang tampak di luar belum tentu mencerminkan apa yang terjadi di dalam. Ingat itu. Setiap laki-laki punya kekurangan. Dan setiap rumah tangga punya ujian yang tak terlihat oleh mata orang lain. Ingat, jika suamimu masih menjaga salatnya, mencari nafkah, berusaha menjadi lebih baik, maka dampingilah. Jadilah kekuatannya, bukan beban dalam kelemahannya. Ingat itu. Tentu ya teman-teman. Kesetiaan itu tidak berarti kamu harus bertahan dalam kondisi yang benar-benar menyakiti lahir dan batin. Jika ada kekerasan, pengkhianatan yang berulang, atau perlakuan yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai agama, maka berbicaralah. Tapi jangan lebih tinggi suaranya. Berbicaralah dengan baik ya. Minta bantuan keluarga atau orang yang bijak. Dan jika tak ada jalan lain, maka Islam memberikan jalan keluar. Perceraian sebagai pilihan terakhir. Bukan karena menyerah, tapi karena ingin menjaga diri dan keimanan tetap utuh. Suamimu itu adalah pilihanmu. Suamimu juga adalah takdirmu yang Allah tetapkan bagimu. Maka jagalah ikatan itu dengan cinta yang dirawat setiap hari. Dengan doa yang tak pernah putus. Dan dengan kesetiaan yang lahir dari iman. Karena sesungguhnya rumah tangga bukan tentang mencari yang sempurna. Tapi tentang menyempurnakan menyempurnakan satu sama lainnya. Insya Allah. Sampai sini paham ini teman-teman ini. Hei. 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 Iya Ustaz. Suaminya nggak setia, gimana? Oh begitu, siap. Jadi gini, teman-teman yang dirahmati Allah. Jika suamimu bukan orang soleh, ini pertanyaan yang bagus. Kalau suamimu tuh bukan orang soleh, ya, ia tetaplah jalan syurgamu. Ingat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Jika suamimu bukan orang saleh, tapi ingat, suamimu itu adalah tetap jalan surgamu. Kelak dia masuk surga atau neraka itu bukan urusanmu, wahai para istri. Paham? Kelak suamimu itu masuk surga atau neraka itu bukan urusan kalian.
Ya. Akan tetapi taatmu, baktimu, sayangmu, setiamu, hormatmu pada suamimu boleh menjadi asbab masuknya kamu ke dalam surganya Allah Rabbul Jalla Jalaluh, walaupun ketaatanmu itu bukan pada suami yang saleh. Ingat itu. Paham sampai sini? Apa perlu diulang? Ya. Iya, Wahai iya. para istri nih, saya ulang nih. Yang dilihat kamu tuh taatmu, baktimu, sayangmu, setiamu, hormatmu pada suamimu boleh menjadi asbab masuknya kamu ke dalam surganya Allah Rabbul Jalla Jalaluh, walaupun ketaatanmu itu bukan pada suami yang saleh. Ingat itu. Masya Allah. Yes, yes. Masih nggak paham lagi? Ada lagi? Masih kau mau bertanya? Besok datang kemari. Kayak oten gue ngomong. Kayak oten. Saleh adalah mereka yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Surat An-Nisa ayat 34 itu. Ya. Surat An-Nisa ayat 34. Fassalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Andaikan seorang wanita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu, ya, kalau kamu pengen tahu, pengen bahagia, wahai para akhwat, wahai para wanita, maka peganglah ayat An-Nisa ayat 34 ini. Ya. Paham ya sampai sini ya? Kalau kamu punya suami yang nggak bener, yang nggak soleh, dia tetap jalan surgamu kok. Kalau dia masuk surga atau neraka itu bukan urusanmu, wahai para wanita. Hah? Paham? Masalahnya apa? Taatmu, baktimu, sayangmu, setiamu, hormatmu pada suamimu itu bisa jadi menjadi asbab, sebab masuknya kamu ke dalam surganya Allah Rabbul Jalla Jalaluh, walaupun ketaatanmu itu bukan pada suami yang saleh. Ingat itu. Ya. Paham tuh sampai sini semuanya? Mana nih para istri nih? Paham. Iya. Kalau belum ada suami jangan komentar. Kalau belum ada suami jangan komentar. Maaf. Ini buat pelajaran ini yang baik.